Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua adik-adik? Ya, amin ya. Sebelum kita mulai di pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik adik-adik, kalian tahu tidak apa materi kami di pagi hari ini? Ya, betul sekali. Materi kita tentang bahasa Indonesia yang bertema tentang cerita pendek atau cerpen. Ya, apa itu cerpen? Ya, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Nah, cerpen adalah sebuah cerita yang tidak panjang, tapi punya makna atau pelajaran yang baik. Cerpen juga adalah cerita karang atau tidak nyata yang dibuat oleh penulis. Oke, perlu diketahui juga dalam cerita pendek itu dia mempunyai ciri-ciri. Ya, di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ceritanya itu singkat. Tidak terlalu banyak kata yang perlu kita cantum ya di dalam cerita pendek tersebut. Yang poin kedua, alurnya sederhana. Ya, ceritanya mudah dimengerti dan tidak terbelit-belit atau tidak berputar-putar ya adik-adik. Yang ketiga adalah tokohnya tidak banyak. Dalam cerita pendek tokohnya itu sebenarnya terlalu banyak. Hanya ada beberapa tokoh saja di dalam cerita tersebut ya. Dan yang keempat, cerita pendek ini mengandung pesan moral. Ada nasihat atau pelajaran baik yang kita ambil dari cerita pendek tersebut. Ya, perlu diketahui, selain ciri-ciri ada pula unsur-unsur cerpen yang sederhana. Yang pertama, tokoh. Ya, siapa saja yang ada di dalam cerita, bisa orang, hewan, atau benda yang bisa berbicara. Contohnya seperti Kiki, si kancil, Budi, dan Ibu. Yang kedua, latar. Ya, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Contohnya di hutan bisa, di sekolah bisa, di rumah bisa, ataupun di lapangan juga bisa ya. Yang ketiga adalah alur. Urutan kejadian di mana cerita mulai dari awal hingga akhir cerita tersebut ya adik-adik. Yang keempat, amanat. Ya, amanat yaitu pesan atau nasihat baik yang bisa kita pelajari dari cerita pendek tersebut. Ya, di sini Ibu mempunyai satu contoh cerita pendek yang berjudul Semut dan Belalang. Di sebuah padang rumput hiduplah seekor belalang yang malas. Setiap hari ia hanya bermain dan bernyanyi. Belalang ini tidak pernah mau mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Lain halnya dengan si semut. Para semut sangat rajin bekerja. Mereka selalu bekerja sama mengumpulkan makanan dan menyimpan di dalam lubang. Hai si semut, kenapa kalian rajin sekali? Tanya belalang sambil tertawa. Ayo ikut aku bernyanyi saja. Kami harus mengumpulkan makanan untuk musim dingin, jawab si semut. Musim dingin pun tiba. Belalang kedinginan dan kelaparan. Ia mendatangi para semut yang sedang menikmati makanan. Belalang meminta maaf karena sudah malas. Akhirnya si semut baik hati mau berbagi makanan dengannya. Sejak saat itu belalang berjanji akan menjadi rajin. Ya, dari cerita ini kita bisa melihat atau cerita pendek sampai di sini. Mungkin sebelum kita pulang, tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita tutup pun harus dengan doa, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Oke, baik adik-adik. Dari cerita ini kita akan menganalisis ya tentang si semut dan si belalang yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang pertama tuh tokoh dalam cerita tersebut tadi apa adik-adik? Ya, belalang dan si semut. Latar di mana tempat mereka untuk mencari makanan itu di mana? Ya, itu di padang rumput dan di musim dingin. Untuk alur ceritanya, tadi kita lihat ya di awal cerita tersebut, belalang itu dia sangat malas dan semutnya itu dia rajin sekali ya adik-adik. Dalam alurnya juga masalah tersebut, belalang ini dia kelaparan ya saat musim dingin telah tiba. Dan akhir dari cerita tersebut ialah si belalang pergi minta maaf sama temannya si semut, dan teman semutnya akhirnya menolong si belalang. Ya, amanatnya ya, yang kita bisa ambil dari cerita tersebut, kita harus rajin dan tidak boleh malas agar kita tidak kesulitan di kemudian hari. Kita juga harus saling menolong ya adik-adik. Ya, mungkin dari materi ini kita mungkin sudah sampai